Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Banten TV. Jumpa lagi dengan saya Tisa Nevi Armida dalam podcast Banten TV bersama DPRD Provinsi Banten. Pemirsa, tema kita hari ini adalah kelestarian laut dan pemberdayaan masyarakat pesisir Banten. Pemirsa, kita tahu bahwa kelautan dan pesisir merupakan salah satu kekayaan alam terbesar yang dimiliki oleh Provinsi Banten. Dengan garis pantai yang membentang, dengan kekayaan laut yang melimpah, potensi pesisir ini menjadi tumpuan hidup bagi ribuan umat manusia. Contohnya mulai dari nelayan, pembudidaya ikan, hingga pelaku usaha kelautan. Namun berbagai tantangan, misalnya pencemaran, kerusakan ekosistem, hingga perubahan iklim dan menurunnya kualitas lingkungan menjadi perhatian bersama yang membutuhkan langkah nyata dan berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya melestarikan ekosistem laut harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan masyarakat pesisir agar mampu meningkatkan kesejahteraan tanpa mengabaikan kelangsungan sumber daya alam. Melalui penguatan kapasitas masyarakat, pengembangan usaha berbasis kelautan, serta sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan, diharapkan pesisir Banten dapat tumbuh menjadi kawasan yang produktif dan berdaya saing. Lalu apa saja tantangan yang dihadapi oleh nelayan di pesisir Banten? Sudah hadir bersama kami anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Banten dari fraksi Nasdem, Bapak Asep Awaludin. Assalamualaikum Bapak Asep, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Teteh. Siapa namanya? Tisa, Pak. Tisa. Iya. Nah, Pak Asep, sebelum kita berbincang langsung mengenai tema kita hari ini, boleh spill kesibukannya apa nih Pak selama 1 semester ini, Pak? Kesibukan semester 2026. Iya, selama pas ya? 6 bulan ini. Ya, alhamdulillah saya baru selesai melaksanakan reses ya seminggu yang lalu. Hampir 2 minggu. Ya, kita aktivitas kedewanan lah sambil ada kegiatan usaha juga. Seperti biasa gitu. Nah, baik Pak, kita langsung saja nih ya Pak topik kita kali ini. Nah, kita membahas sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Banten nih Pak. Kalau dari Komisi 2 DPRD Banten sendiri, bagaimana melihat kondisi sektor kelautan dan perikanan sepanjang tahun 2026 ini? Nah, ini kayaknya setahun hampir 2-3 kali saya membahas tentang kelautan. Karena memang bidangnya, dan saya juga lahir dari anak nelayan. Gitu. Memang saya besarnya itu ya oleh nelayan. Tentunya hal-hal yang paling menarik dan yang perlu wajib hukumnya saya perjuangkan ya salah satunya nelayan. Karena saya sebagai anak nelayan. Nah, bagaimana Komisi 2 melihat ya sektor kelautan perikanan di Banten ini? Sebetulnya kalau melihat potensi kelautan Banten ini sangat besar. Sangat besar. Tadi kan ada kecil, menengah, besar, sangat besar. Gitu kan? Gitu. Ini tentunya dengan garis terpanjang atau panjang sekali. Ya, dari Jawa, Samudra Hindia, perbatasan dari Jakarta ya, sampai ke Jawa atau ke Sukabumi. Itu kan panjang sekali. Iya, betul. Garis panjang ini, ya namun potensi tersebut ya belum mampu dimanfaatkan secara optimal. Ini berapa kali saya bahas juga, pernah di TV Banten juga saya bahas. Nelayan masih menghadapi persoalan, ya tentang infrastruktur, ya kan, fasilitas, ya kan, produktivitasnya, gitu kan. Itu masalah-masalah pemasaran ikan, gitu kan, hingga iklim perubahan, gitu kan. Itu yang dihadapi oleh nelayan. Nah, Komisi 2 memandang sektor kelautan, ya saya pribadi lah, mungkin Komisi 2 juga setuju mudah-mudahan, harus menjadi salah satu motor, ya harus menjadi motor pertumbuhan ya perekonomian daerah Banten, sehingga dengan momen ini saya mendorong Pak Andra Sony lewat dinas TKP-nya, kadisnya nih, saya juga ngobrol tentang potensi-potensi itu, dan bahkan sering saya sampaikan, saya kemarin beberapa minggu yang lalu kunjungan ke Kementerian Kelautan tentang menyampaikan tentang potensi Banten yang begitu besar, gitu. Jadi persoalan utamanya itu kompleks ya Pak ya? Nggak kompleks, nggak kompleks. Tapi ya, ada belum dilakukan secara optimal, sehingga ya kan, nggak kompleks dan tidak ada yang susah. Oke. Gitu.
Jadi intinya kalau dilakukan pasti akan berkembang dengan lebih Jadi baik. jangan ngomongin tentang ini Pak nggak ada anggarannya, ini gimana. Lalu pertanyaan saya itu Anda itu digaji buat apa? Oke. Gitu kan? Iya betul. Kan gini, anomali sekali kalau kita bekerja untuk rakyat tapi tidak memberikan porsi anggaran untuk rakyat. Kan lucu. Kekonyolan terjadi itu kita ngomong kita setiap hari 7 jam sehari, sebulan berapa kali, ya berapa jam, setahun berapa jam, apa yang kita berikan untuk rakyat? Kalau porsi anggaran buat rakyat tidak diberikan. Oke. Gitu. Kalau dari pengawasan pelaksanaan program Dinas Kelautan dan Perikanan sendiri, Pak, bagaimana Komisi 2 DPRD mengawasinya agar tepat sasaran ya, Pak? Nah, fungsi anggota dewan, ya khususnya di Komisi 2 kami ini, memastikan bahwa setiap program, setiap program benar-benar menyentuh kepada kehidupan masyarakat nelayan, gitu kan, masyarakat lah umumnya atau nelayan. Kami melakukan rapat-rapat kerja dengan dinas, melihat kunjungan-kunjungan apa yang dikerjakan oleh dinas, ya kan, membahas tentang anggaran, hingga menerima aspirasi masyarakat, gitu kan. Kami ingin bantuan kapal contohnya, bantuan mesin, alat dan lain-lain. Sebetulnya itu banyak keinginan itu. Tapi yang saya lihat urgent itu bukan itu. Yang saya lihat urgent itu bukan hanya bantuan berupa alat. Tapi yang dibantu itu yang paling utama itu bagaimana membangun infrastruktur dasar, pelayanan, hadir di tempat-tempat, bagaimana melayani masyarakat. Itu yang urgent. Saya lihat di Banten ini, mohon maaf Pak Andersoni, mudah-mudahan dengar. Ya saya selalu kritis nih, karena saya tahu menyaksikan sendiri bagaimana pelabuhan-pelabuhan kadang orang yang jadi ASN-nya di sana kerjanya nggak di sana tiap hari, tapi banyakkan di Serang. Banyak orang mengadukan masyarakat itu. Kok yang kerja di sini sebagai ASN digajinya oleh pemerintah Provinsi Banten, ditugaskan di unit mana gitu, tapi kan tidak tiap saat di sana. Bahkan seminggu ngolol doang, gitu kan. Bagaimana kita bisa membangun chemistry diskusi, ya, berarti harus menampung aspirasi masyarakat kalau orangnya aja nggak ada. Berarti harus diperketat lagi ya Pak? Ya, alasannya banyak ngomong ini nggak ada program ini anggaran. Yang ada nggak ada program, tugas kalian melayani. Bagaimana ada komplain masyarakat, pengaduan dan lain aspirasi, gitu kan. Sehingga apa ya, saya lihat tuh ini kan pengawasan ya. Saya melihat mengawasi dengan sangat apa ya, sangat serius ya. Karena ini menyangkut tentang potensi besar yang belum dimaksimalkan oleh Provinsi Banten. Gitu. Kalau dari nelayan sendiri nih Pak, nelayan itu mengeluhkan biaya operasional yang tinggi, kemudian kuota BBM yang bersubsidi itu terbatas gitu. Nah, langkah dari DPRD untuk membantu mereka itu seperti apa Pak? Nah, ada beberapa daerah yang sudah ada SPBN, ya kan? Ada yang belum. Tentunya kami mendorong atau kita harus memudahkan akses untuk BBM, karena yang sangat ya menjadi beban besar buat nelayan itu adalah operasional. Gitu kan? Ya, saya sangat paham tentang ini karena saya pelaku sebagai nelayan. Iya, betul. Gitu kan? Bagaimana ketika nelayan itu dibebani dengan operasional, salah satunya BBM. Ya kan, kebutuhan mereka selama seminggu, 3 hari, atau tergantung lautnya. Mereka punya kapal bermacam kreatif. Nah, kita harus hadir bagaimana menciptakan itu. Supaya barangnya atau apa yang dibutuhkan masyarakatnya ada, ya cepat dan murah. Sehingga cost untuk operasional lautnya kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kan ada nelayan kecil, kita harus bantu-bantu juga. Bantuan kecil apa sih yang kita program yang harus diberikan, gitu kan? Nah, ini untuk meningkatkan bagaimana ya kan operasional supaya lebih hemat. Betul nggak? Nah, banyak sih nelayan kayak mungkin ada yang udah ada operasinya, ada yang belum. Bagaimana operasi itu tadi nyambung kan tadi operasi. Mendorong untuk supaya yang namanya dibuat suatu komunitas, kelompok itu akan lebih mudah. Lebih murah. Gitu. Karena kalau perorangan mahal. Gitu kan ya. Dan pembiayaan di sini itu jarang sekali akses buat nelayan. Bagaimana pemerintah di Banten itu sebetulnya dengan Bank Bantennya, bagaimana potensi pembiayaan dan lain-lain itu bisa sebenarnya diinikan. Gitu. Jadi harapannya dengan dibentuk komunitas ini seperti itu nanti
tidak ada lagi nelayan yang berhenti melaut gitu ya dan Pak ya. bunganya juga bunga kur tuh UMKM kan ya, nelayan gitu kan. Tapi sangat sulit juga sih buat orang kecil kadang-kadang. Pinjam masuk ada jaminan, bahkan kan instruksi pemerintah pusat tidak boleh ada jaminan dengan sekian. Itu berbagai cara ya, udah nggak dibantu, nggak ada anggaran untuk bantunya, programnya nggak ada, untuk mereka meminjam pun untuk usaha susah. Baik Pak, kalau dalam peningkatan kesejahteraan nelayan sendiri seperti apa? Tapi bukan dari nilai tangkapan ikan ya Pak, dari nilai jual produknya sendiri nih Pak. Ya tentunya harus meningkatkan hasil tangkapannya, ya itu pertama. Jadi tadi itu kan kadang kan cuaca buruk juga kan susah ya. Tapi kan bagaimana untuk menciptakan kesehatan? Tentu nelayan itu dengan cara peralatan yang canggih atau dibuat semacam alat-alat atau rumah-rumah ikan rumpon supaya pembangunan fasilitas atau infrastruktur dan lain-lain itu juga akan berdampak terhadap nelayan. Contohnya nelayan dibangunkan tempat laut untuk supaya rumpon tahu? Rumah ikan, gitu kan, itu juga kan cara meningkatkan kesejahteraan. Terus nilai tambah perikanannya kan kadang-kadang musimnya ikan murah sekali, gitu kan ya, jauh sekali dengan itu karena kami mendorong pengolahan hasil laut itu menjadi bernilai tinggi ke depannya gitu. Kemasan yang baik. Nah, itu kan packaging ya. Kalau kan tidak hanya ikan jual langsung, tapi ada kemasan. Ada yang dikemas di gitu. Banyak daerah bikin bakso, bikin dendeng, bikin asin, bikin bermacam-macam kemasan olahan makanan lah. Sehingga itu memberikan nilai tambah dan membantu kesejahteraan nelayan gitu kan. Minimal digitalisasinya juga masuk kan. Iya, betul. Gitu nantinya. Untuk akses internetnya juga kan harus bagus. Gitu. Nah, kalau potensi perikanan budidaya di Banten ini kan cukup besar nih ya Pak ya. Nah, kira-kira program apa yang jadi prioritas nih Pak agar perikanan di Provinsi Banten ini semakin berkembang? Program prioritas di Banten itu saya lihat itu dari segi anggaran itu napak kebo ya, monoton. Apalagi kemarin juga baru kemarin saya telepon dengan Pak Kadis. Pak Kadis, ini harus ada potensi gini. Iya Pak Dewan. Karena anggarannya juga kita udah mah kecil diefisiensikan. Kalau lihat dari anggaran ini sangat kecil banget. Nah, saya lihat isi anggarannya ya. Anggaran sangat kecil sekali. Jadi intinya saya lihat nih, ada anggaran yang harus kita lihat juga nih. Ada anggaran yang saya lihat itu sangat-sangat miris ya. Kita lihat di sini nih. Kita lihat tentang tadi itu ya. Totalnya anggaran 2026 ini ya 42 miliar untuk dinas DKP ini. Kelautan dan Perikanan. Ya. Nah, di sini kebanyakan itu 42 M,1 itu belanja operasional. Termasuk adalah gaji ASN dan lain-lain. Modal kerjanya hanya 254 juta. Apa yang akan diberikan? Kesejahteraan apa yang akan dibangun, diciptakan untuk masyarakat? Kalau saya lihat ini ya. Jadi komposisi anggaran itu 99% itu untuk operasional, hanya 0,6% itu untuk bekerja. Gitu kan? Nah, jadi program-program apa yang diberikan? Di sini hanya untuk menggaji ASN aja. Pertanyaan tadi ini mau kerja apa? Kalau mau memberikan bantuan apa? Gitu. Sehingga ke depan saya mendorong nih untuk ke depan itu mudah-mudahan anggaran ditingkatkan supaya terasa bagaimana membangun masyarakat. Itu mungkin. Nah, kalau dari Komisi 2 sendiri Pak, bagaimana upayanya untuk mendorong generasi muda supaya tertarik berwirausaha di bidang kelautan dan perikanan ya Pak? Sebenarnya gini, banyak orang, bahkan mohon maaf saya bukan karena saya rasis ya, saya pernah banyak anak-anak muda dari segi mungkin mereka pengalaman atau apa ya, atau turun-temurun, banyak anak-anak muda itu di Jakarta ya. Saya pernah dulu beberapa tahun yang lalu, ada 7-8 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kita suka ngirim ikan tuna besar. Yang ekspor impor itu banyak anak muda juga yang pelakunya. Nah, mudah-mudahan di Banten ke depan nggak gitu juga, minimal kan dia
ada banyak kan varian bisnis ikan itu. Iya. Yang bisa jadikan diolah sehingga kedepannya kan tidak hanya untuk kelautan perikanan aja sehingga jadi UMKM. Oke. Gitu, Jadi supaya tidak terlalu tradisional, nggak perlu anak muda harus melaut seperti itu ya Pak ya. Bisa tapi diolah. masalah terbesar juga anak muda ini, ya kan? Ini masalah besar juga anak muda ini sekarang ini susah untuk melaut. Bahkan tidak mau melaut. Kenapa? Karena mungkin dengan risiko dan tantangan itu ya. Iya, karena tadi kan gitu. sudah kita bahas sebelumnya biaya operasionalnya tinggi ya Pak ya. Nah kalau dari praktik penangkapan ikan ilegal sendiri nih Pak, bagaimana pengawasan Komisi 2 DPRD terhadap hal tersebut? Ini yang kita harus sikapi. Ilegal itu berhubungan dengan izin. Oke. Ya kan? Kan kalau tidak punya izin berarti ilegal. Iya. Nah, sedangkan kalau saya mencikapi pemerintah di Banten itu, kalau kita lihat ya, data-data kapal ikan, penangkapan itu banyak sekali yang belum punya izin. Oh. Jadi permasalahannya ternyata tidak hanya mereka itu mau atau enggan untuk memberikan dana untuk izin, atau mereka si pengusaha kapal atau orang-orang nelayan sebetulnya mau juga untuk memproses perizinan, tapi banyak bilang ribetnya perizinan sehingga banyak ilegal. Nah, itu juga masuk itu kan. Nah, meskipun konteks itu tidak sengaja. Nah, bagaimana sekarang ini menjembatani dari lokal aja, pemerintah di Banten memudahkan menjembatani, karena kan izin juga ada yang pusat. Iya. Ya, sehingga kan kalau melautnya tanpa izin itu ilegal sebetulnya. Kayak kita punya perusahaan tambang, nggak punya izin ilegal. Oke, berarti gitu. lebih sosialisasinya lebih masif lagi ya Pak kalau ya? Kalau saya rasa gitu. Cuman kan kalau dari curian dari luar ke sini juga ada, cuman nggak banyak. Kalau wilayah Banten saya lihat tuh. Mungkin di wilayah-wilayah Samudra Hindia juga ada gitu. Gitu mungkin. Oke, kalau dari dampak perubahan iklim nih Pak dan cuaca ekstrim nih, bagaimana Komisi 2 DPRD menanggapinya nih Pak? Beberapa tahun ke belakang, Banten ini juga cuacanya juga kan, bahkan di Indonesia ya, banyak sekali nelayan yang ketika melaut hanya seminggu dalam sebulan, bahkan 3 bulan dia hanya melaut selama berapa hari. Ada, ya tentunya juga pertama kita harus menyikapi tentang strategi ke depan. Ini kondisinya itu bagaimana? Nah, yang saat ini nih dilakukan oleh pemerintah itu paling juga upaya untuk membantu sifatnya seala kadarnya, gitu kan? Nah, saat ini ya, contohnya buat sembako, beras, setahun 2 kali atau setahun sekali di dalam musim-musim pacaklik. Saya juga termasuk orang yang dulu sempat marah-marah kadis tuh. Kalian ini gimana kerjanya? Saya sudah mengusulkan untuk membantu nelayan yang udah 3 bulan nggak melaut. Jangan nunggu nelayan meninggal dulu kelaparan. Birokrasi yang itu sampai sebulan lebih, hampir 2 bulan, dari mulai desa, bupati sampai gubernur, kok nggak turun-turun gitu. Nah, itu hanya seperti itu pun lambat. Nah, mudah-mudahan ke depan bagaimana pemerintah di Banten mengalokasikan anggaran untuk mencari opsi lain. Karena kan alam nggak bisa direkayasa. Betul nggak? Betul. Nah, tapi bisa aja melaut lepasnya nggak bisa, tapi bagaimana menciptakan peluang-peluang yang pesisir. Ini kan ya? Contohnya apa? Budidaya di pantai itu apa? Ya, udang-udang atau enggak apa tuh namanya tuh, rumput laut. Gitu. Nah, terakhir nih Pak, komitmen dari DPRD Provinsi Banten untuk memastikan Laut Banten tetap lestari dan jadi sumber kehidupan umat manusia. Memastikan? Ya. Saya agak ragu ngomong memastikan itu. Karena banyaknya penambang ilegal. Kita lihat sama-sama ya pasir. Meskipun kadang saya tidak action kelihatan ditampil sosial media atau dipublikasikan. Saya juga udah melakukan pembinaan beberapa titik wilayah selatan khususnya ya, Lebak, itu kan banyak sekali tuh. Kita nggak bisa juga
kalau tidak ada peran serta kerjasama antara APH, gitu kan, pemerintah bersama-sama, yang saya khawatirkan ini sangat miris ya, ketika kita itu melakukan tindakan-tindakan pencegahan maupun pemberantasan terhadap permasalahan itu. Kan kita mau memastikan supaya jangka panjang anak cucu dari depan itu tidak boleh laut itu supaya tidak rusak ya Pak? Rusak, supaya nantinya berkesinambungan manfaatnya. Nah, perlu adanya suatu kerjasama kolab untuk menjaga itu, ya, menjaga, melindungi bersama-sama, ya, sosialisasi, tidak hanya tindakan. Tindakan itu, ya kan, tidak efektif juga kalau masyarakat yang melakukan tindakan-tindakan ilegal atau merusak alam, ya, karena dia tidak punya izin, ya kan, karena orang kecil. Tapi opsinya untuk hidup dia itu atau menciptakan usaha atau pendapatan di luar ini apa? Apa program pemerintah? Sehingga saya nggak bisa juga vokal kadang-kadang. Meskipun mereka melanggar, saya hanya sebatas pembinaan. Tapi kan kita belum bisa mengalihkan sumber pendapatan masyarakat itu. Contohnya banyak juga ngedukasir batu-batu di pesisiran ya. Yang itu nggak boleh. Yang itu akan mengerus dan nanti ke depannya erosi. Arob dan lain-lain ya, karena pasirnya dihabisin, batunya dihilangin, ikan juga nanti berantakan kemana-mana, sehingga nggak tumbuh, bahkan semakin menjauh, bahkan mati, ya kan ya, karena nggak ada sumber-sumber kehidupan di sana, sehingga berikan untuk masa depan. Intinya, ya kan, perlu ada kerjasama antara dinas, pemerintahan, ya mungkin dengan kita juga bersama-sama, tapi upaya pembinaan, persuasif, jangan hanya pencegahan ya, jangan hanya, ya kan, melakukan tindakan. Tindakan benar kalau dilakukan kepada orang-orang oknum yang merusak dan untuk memperkaya diri. Tapi untuk mencari makan, contohnya orang mau nyari makan susah, tapi melakukan opsi ini karena kebutuhan makan, perut. Tega nggak kita? Salah iya, tapi saya nggak tega. Gitu kan, sebagai pemimpin harusnya kita cari opsi tambahan lain untuk lestari tetap dijaga, ya kan? Masyarakat tidak melanggar, tapi punya penghasilan dari itu. Oke. Setuju nggak? Iya. Gitu. Baik Pak, tak terasa waktu kita udah memasuki penghujung acara nih Pak. Kita tutup hari ini ya Pak ya. Oke pemirsa, itu dia tadi bincang-bincang kami bersama anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Banten, Bapak Asep Awaludin, tentang kelestarian laut dan pemberdayaan masyarakat pesisir Banten. Saya Tisa Nevi Armida dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih Pak. Sama-sama.